hands up if you with it, drop it. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Di podcast kita ini kita mau bahas topik yang benar-benar menarik nih, yaitu mengapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Sebelum kita masuk ke dalam diskusinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel Anastasia Gulo. Saya Ruth Siringoringo. Saya Raja Panagari Silayan. Saya Gonzales Gurning. Saya Aida Simanjuntak. Saya Kesyana Pitupulu. Dan saya Renata Ulis Nurat. Mantap, oke langsung kita mulai aja ya. Menurut kalian, kenapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Nah, ideologi itu kan kumpulan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Nah, Pancasila itu memenuhi kriteria tertentu karena dia merangkum nilai-nilai dasar yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Betul itu. Kalau kita lihat sejarahnya juga, Pancasila lahir dari sidang BPUPKI tahun 1945. Para pendiri bangsa mencari dasar negara yang bisa diterima semua golongan di Indonesia yang sangat beragam. Hasilnya ya Pancasila ini. Dan yang kerennya nih, nilai-nilai Pancasila yang paling relevan sampai sekarang yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jadi dasar kita untuk menghormati perbedaan dan menjaga keadilan sosial. Setuju. Di negara yang majemuk kayak Indonesia ini, Pancasila jadi alat pemersatu. Misalnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu penting banget buat menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Dan bukan cuma itu saja, Pancasila juga jadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Contohnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tercermin dalam upaya pemerintah untuk membangun kebijakan bersama-sama. Ya, tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana generasi muda benar-benar memahami dan mengamalkan Pancasila. Di era globalisasi ini, banyak pengaruh luar yang bikin kita lupa sama nilai-nilai dasar bangsa kita. Nah, benar banget. Jadi dari diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa Pancasila dapat menjadi ideologi negara karena yang pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kebudayaan, adat, dan kearifan lokal yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang keempat, dan meski ada tantangan, Pancasila tetap menjadi pegangan utama kita. Dan tugas kita sekarang yaitu terus mengamalkan Pancasila, bukan hanya diucapkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju. Kalau kita semua berpegang pada nilai-nilai Pancasila, bangsa ini pasti akan semakin kuat dan maju. Wah teman-teman, diskusinya menarik banget nih. Oh ya, mungkin segini saja podcast kita hari ini dan kami benar-benar berharap teman-teman dapat mengamalkan dan menerapkan Pancasila karena kita juga tahu bahwa Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.